Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hawa Kholifatul Abdillah, NPM 0211202259. Di sini saya akan memaparkan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN. PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. PT PLN termasuk dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan dapat disimpulkan bahwa hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan terhadap memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah yang pertama, fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Edge, Mitsui NCO, Black and Fiat International, Duke Energy, Edison Mission Energy, Hopland Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa, Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2 serta Cilacap. Namun di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat semakin bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi, dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh tadi. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat
dan investor semakin enggan untuk berinvestasi. Analisis, jika dilihat dari teori deontologi, dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik. Karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi tidak etis dalam kegiatan usahanya. Dan selanjutnya, jika dilihat dari teori teleologi, dalam kasus ini, monopoli yang dilakukan oleh PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Maka PT PLN ini dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Selanjutnya, jika dilihat atau ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis, karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa saran untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata. Ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah juga dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak.